Prabowo tidak berteriak di panggung dunia. Ia bekerja di balik layar. Dan ketika hasilnya mulai terasa, Malaysia panik, Amerika terdiam, dan Inggris sudah berada di dalam. Selat Malaka selama ini tampak tenang di permukaan. Airnya mengalir biasa, kapal-kapal berlalu lalang tanpa henti, seolah tak ada yang berubah. Namun di balik ketenangan itu, selat ini adalah urat nadi dunia. Lebih dari sepertiga perdagangan global melewati jalur sempit ini, membawa energi, pangan, dan industri yang menggerakkan ekonomi planet. Bagi banyak negara besar, Selat Malaka adalah jalur aman yang selama puluhan tahun dianggap selalu tersedia. Tidak pernah benar-benar dipersoalkan siapa yang mengatur ritmenya, siapa yang mengunci waktunya, dan siapa yang bisa memperlambat atau mempercepat arusnya. Dunia terbiasa menganggap Selat Malaka sebagai ruang netral, padahal kenyataannya tidak pernah demikian. Indonesia berdiri di posisi yang tak tergantikan. Garis pantainya mengapit selat, pulau-pulaunya menjadi penjaga alami jalur laut paling sibuk di dunia. Namun selama bertahun-tahun, Indonesia memilih peran senyap, hadir, tapi tidak mendominasi. Menjaga stabilitas, tanpa menuntut sorotan. Perubahan itu tidak diumumkan lewat pidato besar. Tidak ada ancaman, tidak ada peringatan keras. Yang terjadi justru sebaliknya, sebuah pergeseran kecil, hampir tak terlihat, dalam cara Indonesia memandang lautnya sendiri. Bukan lagi sekadar jalur lintasan, melainkan ruang strategis yang menentukan posisi negara di panggung global. Di saat negara lain sibuk berdebat soal pengaruh dan aliansi, Indonesia mulai merapikan fondasi. Kebijakan maritim diperhalus, pengawasan laut diperkuat, dan kerjasama internasional dipilih dengan sangat selektif. Semua dilakukan tanpa sorak-sorai, tanpa tekanan publik. Nama Prabowo Subianto muncul bukan sebagai figur yang berteriak di panggung dunia, melainkan sebagai pengatur langkah di balik layar. Gaya kepemimpinannya dingin dan terukur, lebih mirip seorang perencana daripada orator. Laut bukan dipandang sebagai simbol, melainkan instrumen kekuatan. Bagi sebagian negara tetangga, perubahan ini belum terasa. Namun bagi mereka yang benar-benar membaca peta dan memahami arus, ada sinyal yang mulai mengganggu. Selat Malaka tidak lagi sepenuhnya bisa diprediksi seperti sebelumnya. Ritmenya mulai diatur oleh satu pusat kendali. Dan di titik inilah cerita ini dimulai. Ketika dunia masih melihat Selat Malaka sebagai jalur biasa, Indonesia diam-diam sedang mengubahnya menjadi kunci. Sebuah kunci yang, tanpa disadari banyak pihak, akan menggeser keseimbangan kawasan dan membuat beberapa negara mulai gelisah. Awalnya Kuala Lumpur tidak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Selat Malaka tetap ramai, kapal-kapal kontainer berbaris seperti biasa, dan tidak ada pernyataan resmi dari Jakarta yang mengubah status apapun. Di atas kertas, semuanya tampak normal. Terlalu normal untuk sebuah kawasan yang menjadi urat nadi perdagangan dunia. Namun para perencana strategis Malaysia mulai merasakan keganjilan. Bukan dari pidato pejabat Indonesia, melainkan dari laporan-laporan teknis, pola patroli laut yang berubah, intensitas pemantauan yang meningkat, serta kebijakan maritim Indonesia yang makin rapi dan terkoordinasi. Tidak agresif, tapi konsisten. Di meja-meja rapat tertutup, peta Selat Malaka kembali dibentangkan. Titik-titik yang dulu dianggap sekadar jalur lintasan kini mulai diberi tanda merah. Indonesia tidak menutup laut, tapi seolah sedang mengatur waktu. Mengatur kapan arus padat, kapan ritme melambat, dan kapan pengawasan diperketat. Bagi Malaysia, ini bukan persoalan kedaulatan, melainkan pengaruh. Selama ini Selat Malaka dipahami sebagai ruang bersama yang bergerak seimbang. Namun ketika satu pihak mulai memegang kendali teknis dan operasional, keseimbangan itu berubah tanpa perlu deklarasi apapun. Yang membuat situasi ini semakin mengganggu adalah ketiadaan drama. Tidak ada pernyataan keras, tidak ada manuver militer mencolok. Justru ketenangan inilah yang membuat para pengamat Malaysia gelisah. Indonesia terlihat terlalu siap, terlalu terencana, seolah langkah ini sudah lama dipersiapkan. Laporan intelijen maritim mulai disusun ulang. Kata-kata seperti penyesuaian, antisipasi, dan evaluasi ulang muncul berulang kali. Ada kesadaran baru bahwa Indonesia tidak sedang bereaksi terhadap tekanan eksternal, melainkan menginisiasi perubahan. Di ruang publik, pemerintah Malaysia memilih berhati-hati. Tidak ada pernyataan resmi yang menyinggung Indonesia secara langsung.
Namun di balik layar, diskusi semakin intens. Selat Malaka adalah nadi ekonomi, dan siapapun yang mengatur nadinya, mengatur napas kawasan. Para analis Malaysia mulai sampai pada satu kesimpulan yang tidak nyaman, Indonesia tidak meminta izin, dan tidak membutuhkan persetujuan. Semua dilakukan dalam kerangka hukum, kerjasama, dan stabilitas. Tepat karena itulah, langkah ini sulit dipatahkan. Ketika malam jatuh di Selat Malaka dan lampu-lampu kapal kembali berkilau di permukaan air, kegelisahan itu semakin nyata. Malaysia mulai memahami satu hal penting, permainan di selat ini telah naik level. Dan Indonesia tampaknya sudah melangkah lebih dulu. Prabowo Subianto tidak pernah memulai langkahnya dengan kebisingan. Tidak ada pernyataan yang memancing polemik, tidak ada ancaman yang sengaja dilempar ke publik. Justru dalam keheningan itulah, arah kebijakan mulai terlihat. Sebuah doktrin lama yang diperbarui, bergerak tanpa terlihat, tapi berdampak luas. Bagi Prabowo, laut bukan sekadar batas wilayah atau simbol kedaulatan. Laut adalah sistem. Siapa yang memahami sistemnya, arus, logistik, teknologi, dan waktu akan memegang kendali tanpa harus mengangkat suara. Inilah inti dari pendekatan yang kemudian dikenal di lingkaran strategis sebagai diam tapi mengunci. Tidak ada pengerahan kekuatan besar yang mencolok. Yang ada adalah penyelarasan kebijakan lintas sektor, pertahanan, perhubungan, perikanan, hingga diplomasi. Semua bergerak dengan bahasa yang sama, satu irama, seolah dirancang dalam satu meja perencanaan yang rapi. Prabowo memahami satu hal yang sering diabaikan negara berkembang, kekuatan maritim modern tidak selalu diukur dari jumlah kapal perang. Ia diukur dari seberapa baik sebuah negara mengontrol informasi laut, alur pergerakan, dan ketergantungan pihak lain terhadap stabilitas wilayahnya. Dalam pendekatan ini, Indonesia tidak perlu melarang siapapun melintas. Tidak perlu memamerkan otot, cukup memastikan bahwa setiap pergerakan tercatat, terpantau, dan berada dalam ritme yang dikendalikan. Ketika ritme dipegang, keputusan pihak lain otomatis menjadi reaktif. Gaya kepemimpinan ini membuat banyak pihak salah membaca. Sebagian mengira Indonesia hanya melakukan pembenahan internal. Padahal yang terjadi adalah konsolidasi kekuatan jangka panjang, dirancang agar tidak memicu resistensi terbuka dari negara manapun. Di lingkaran dalam pemerintahan, Selat Malaka dipandang sebagai ujian awal. Jika ritme bisa dikendalikan di sini, maka Indonesia telah membuktikan kemampuannya sebagai penjaga stabilitas regional. Bukan penjaga yang pasif, tapi penentu yang tenang. Inilah perbedaan mendasar antara langkah emosional dan strategi dingin. Prabowo tidak bermain pada reaksi sesaat, melainkan pada perubahan struktur. Dan struktur, ketika sudah bergeser, jauh lebih sulit dikembalikan ke posisi semula. Tanpa deklarasi, tanpa sorotan besar, Indonesia mulai mengunci satu demi satu elemen kunci di lautnya. Dunia belum sepenuhnya sadar, tetapi bagi mereka yang paham membaca pola, satu hal menjadi jelas, arah kendali Selat Malaka tidak lagi samar. Ketika banyak pihak mengira Indonesia akan mendekat ke kekuatan besar yang paling vokal, justru nama Inggris yang muncul di balik layar. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada seremoni berlebihan. Kunjungan dan pertemuan berlangsung rapi, nyaris tak menarik perhatian publik internasional. Pilihan ini bukan kebetulan. Inggris memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan maritim global, bukan hanya soal armada, tetapi soal sistem, navigasi, pelabuhan, pemetaan laut, dan manajemen lalu lintas kapal. Inilah keahlian yang dibutuhkan Indonesia, bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk memperkuat kendali. Kerjasama yang dibangun pun tidak berlabel militer agresif. Bahasa yang digunakan adalah teknologi, keselamatan laut, efisiensi logistik, dan modernisasi armada sipil. Semua terdengar teknis, bahkan membosankan, bagi mereka yang tidak membaca lapisan strategis di baliknya. Inggris memahami posisi unik Indonesia. Menguasai jalur laut vital tanpa memicu ketegangan terbuka adalah seni yang hanya bisa dijalankan dengan pendekatan dingin. Bagi London, kerjasama ini bukan sekadar peluang ekonomi, tetapi juga akses ke kawasan yang menentukan masa depan Indo-Pasifik. Di sisi lain, Indonesia memilih Inggris karena satu alasan krusial, netralitas strategis relatif. Inggris bukan pemain utama yang memaksakan agenda kawasan, namun cukup kuat untuk memberi transfer teknologi tanpa syarat politik mencolok.
Sebuah mitra yang masuk tanpa mengganggu keseimbangan yang ada. Kesepakatan-kesepakatan awal difokuskan pada hal-hal yang terlihat sederhana, peningkatan kemampuan kapal, sistem pemantauan, pelatihan teknis. Namun di balik itu, terjadi alih pengetahuan tentang bagaimana mengelola jalur laut padat tanpa menutupnya. Bagi pengamat yang jeli, inilah pintu belakang yang sesungguhnya. Tidak ada fakta keamanan, tidak ada aliansi formal, tapi ada penguatan kapasitas yang membuat Indonesia selangkah lebih maju dalam mengatur Selat Malaka. Saat dunia masih bertanya-tanya kemana arah kebijakan maritim Indonesia, Inggris sudah berada di dalam skema. Masuk tanpa suara, bekerja tanpa sorotan, dan meninggalkan jejak yang perlahan tapi pasti mengubah keseimbangan laut regional. Di permukaan, proyek yang berjalan tampak sederhana. Modernisasi kapal nelayan, peningkatan keselamatan pelayaran, dan efisiensi aktivitas maritim sipil. Narasi ini terdengar jinak, nyaris tak layak menjadi berita utama. Namun justru di sanalah letak kecerdikan strateginya. Kapal-kapal itu bukan sekadar alat tangkap ikan. Mereka dilengkapi sistem navigasi mutakhir, sensor cuaca, komunikasi real-time, dan pemetaan laut beresolusi tinggi. Setiap pelayaran menjadi sumber data. Setiap pergerakan menjadi bagian dari gambaran besar yang terus diperbarui. Dalam dunia maritim modern, data adalah kekuatan. Indonesia mulai mengumpulkan informasi tentang arus, kedalaman, kepadatan kapal, hingga pola lalu lintas harian di Selat Malaka. Semua dilakukan melalui aktivitas sipil yang sah, tanpa satupun aturan internasional dilanggar. Inggris berperan sebagai penyedia teknologi dan metodologi. Bukan senjata, bukan sistem tempur, melainkan cara membaca laut secara presisi. Transfer teknologi ini membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada laporan pihak ketiga untuk memahami apa yang terjadi di perairannya sendiri. Bagi negara-negara lain, kapal nelayan hanyalah bagian dari ekonomi rakyat. Bagi Indonesia, mereka menjadi mata dan telinga laut. Sebuah jaringan bergerak yang hidup, menyatu dengan aktivitas sehari-hari, dan mustahil dicurigai sebagai manuver agresif. Malaysia dan beberapa negara lain mulai menyadari kejanggalan ini terlambat. Mereka melihat peningkatan efisiensi Indonesia, tapi tidak langsung memahami dampak strategisnya. Selat Malaka perlahan berubah dari jalur lintasan menjadi ruang yang dipahami secara detail oleh satu pihak. Yang paling menarik, semua ini terjadi tanpa menambah ketegangan. Tidak ada kapal perang yang berjejer, tidak ada latihan militer mencolok. Hanya aktivitas maritim yang terlihat normal, namun bekerja jauh melampaui fungsi aslinya. Di titik ini, satu hal menjadi jelas bagi para pengamat serius, ketika Indonesia berbicara tentang nelayan dan teknologi, yang sebenarnya sedang dibangun adalah arsitektur kendali laut. Dan arsitektur ini mulai mengunci Selat Malaka dari dalam. Yang paling mencolok justru bukan reaksi keras, melainkan ketiadaannya. Washington memilih diam. Tidak ada peringatan, tidak ada tekanan diplomatik terbuka, bahkan tidak ada analisis tajam yang dilempar ke ruang publik. Bagi dunia geopolitik, diamnya Amerika Serikat seringkali lebih berbicara daripada pernyataan resmi. Doktrin Amerika First terbiasa membaca dunia dalam dua warna, kawan yang patuh dan lawan yang harus ditekan. Namun langkah Indonesia berada di wilayah abu-abu yang sulit disentuh. Tidak ada pelanggaran, tidak ada eskalasi militer, dan tidak ada alasan sah untuk intervensi. Para analis di Washington memahami situasinya dengan cepat. Indonesia tidak sedang membangun blok baru, tidak pula mengusir kepentingan Amerika dari kawasan. Justru sebaliknya, Indonesia menawarkan stabilitas, sesuatu yang selalu diklaim Amerika sebagai kepentingannya sendiri. Masalahnya, stabilitas versi Indonesia kini tidak lagi bergantung pada payung Amerika. Dengan kendali ritme Selat Malaka, Indonesia menjadi aktor yang tidak bisa diabaikan, tapi juga tidak mudah ditekan. Setiap langkah keras berisiko membuka konflik baru di kawasan yang selama ini relatif tenang. Inggris sebagai mitra membuat situasi semakin rumit bagi Washington. Ini bukan manuver China, bukan pula ekspansi Rusia. Inggris adalah sekutu lama Amerika. Menentang kerjasama ini berarti mempertanyakan langkah mitra sendiri, sebuah dilema yang tidak diinginkan. Di balik meja kebijakan luar negeri AS, Selat Malaka kembali masuk daftar prioritas. Namun pendekatannya berubah, bukan lagi soal dominasi, melainkan bagaimana tetap relevan di kawasan yang mulai mengatur dirinya sendiri.
Amerika first terbiasa memimpin dari depan. Namun kali ini, Indonesia bergerak dari samping, mengatur, bukan menantang. Sebuah pendekatan yang membuat kekuatan besar kehilangan pijakan naratif untuk bereaksi. Dan ketika Amerika terdiam, dunia menangkap sinyal yang jelas, langkah Indonesia bukan reaksi emosional, melainkan strategi matang. Strategi yang terlalu bersih untuk diserang, dan terlalu efektif untuk diabaikan. Kegelisahan di Kuala Lumpur kini berubah menjadi dilema terbuka. Malaysia berada di persimpangan yang tidak nyaman, antara mempertahankan pengaruh lama di Selat Malaka atau menerima kenyataan bahwa ritme kawasan mulai ditentukan dari Jakarta. Pilihan manapun membawa risiko. Jika bersuara keras, Malaysia berhadapan dengan fakta yang sulit dibantah, Indonesia tidak melanggar aturan apapun. Semua langkah dilakukan dalam kerangka hukum internasional, kerjasama teknis, dan alasan keselamatan laut. Tidak ada dasar kuat untuk memprotes tanpa terlihat berlebihan. Namun jika memilih diam, konsekuensinya tak kalah berat. Pengaruh Malaysia di Selat Malaka perlahan tergerus. Keputusan operasional, standar teknologi, dan ritme pengawasan mulai mengikuti pola Indonesia. Bukan melalui paksaan, tapi melalui efektivitas. Di internal pemerintahan Malaysia, perdebatan mengeras. Sebagian mendorong penguatan posisi sendiri, sebagian lain menyarankan pendekatan lunak agar tidak terisolasi. Semua sepakat pada satu hal, situasi ini tidak bisa dianggap sementara. Pelaku industri pelayaran dan logistik Malaysia mulai menyesuaikan diri. Mereka membaca realitas di lapangan lebih cepat daripada politisi. Ketika satu pihak memiliki sistem paling rapi dan respons paling cepat, arus bisnis akan mengalir ke sana secara alami. Yang membuat Malaysia semakin tertekan adalah absennya dukungan terbuka dari kekuatan besar. Amerika memilih diam, Inggris justru bekerja sama dengan Indonesia. Tidak ada payung eksternal yang bisa dijadikan sandaran untuk menyeimbangkan langkah Jakarta. Selat Malaka yang selama ini dipahami sebagai ruang bersama kini terasa berbeda. Bukan ditutup, bukan direbut, tapi diarahkan. Dan arah itu semakin jelas condong ke satu pusat kendali. Pada titik ini, Malaysia mulai menyadari bahwa persoalannya bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan siapa yang paling siap. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia terlihat satu langkah lebih matang. Persimpangan itu masih terbuka, namun waktu tidak berpihak pada mereka yang ragu. Sementara Malaysia mempertimbangkan pilihan, Indonesia terus bergerak, tenang, konsisten, dan tanpa menunggu siapapun. Perubahan di Selat Malaka tidak luput dari perhatian kawasan. Namun yang muncul bukan reaksi keras, melainkan keheningan kolektif. Negara-negara Asia Tenggara memilih mengamati, menimbang, dan membaca arah angin sebelum bersuara. Mereka paham, ini bukan manuver sesaat. Vietnam, Thailand, Singapura, hingga Filipina mulai menyesuaikan kalkulasi mereka. Bukan dalam bentuk pernyataan politik, melainkan evaluasi teknis, jalur logistik, ketergantungan energi, dan stabilitas rantai pasok. Semua bermuara pada satu pertanyaan, siapa yang kini memegang kendali ritme laut? Indonesia tidak mengundang, tidak pula menghalangi. Namun melalui kapasitas yang dibangun, Indonesia secara alami menjadi rujukan. Standar keselamatan, efisiensi pelayaran, hingga koordinasi lintas wilayah mulai mengikuti pola yang dikembangkan Jakarta. Bagi ASEAN, situasi ini sensitif. Di satu sisi, stabilitas kawasan terjaga. Di sisi lain, keseimbangan lama perlahan bergeser. Namun justru karena pergeseran ini terjadi tanpa konflik, tidak ada alasan untuk menolaknya secara terbuka. Singapura, sebagai pusat logistik global, membaca situasi dengan sangat hati-hati. Mereka memahami bahwa Selat Malaka yang stabil adalah kepentingan bersama. Selama Indonesia menjaga keterbukaan dan kelancaran arus, adaptasi menjadi pilihan paling rasional. Di forum-forum regional, Indonesia tampil tenang. Tidak mengklaim kepemimpinan, tidak memaksakan agenda. Namun setiap langkah teknis yang diusulkan selalu berbasis kesiapan nyata, bukan wacana. Ini membuat posisi Indonesia sulit dibantah. Asia Tenggara perlahan menyadari bahwa kepemimpinan tidak selalu diumumkan. Terkadang ia muncul dari konsistensi, dari kemampuan menjalankan sistem yang bekerja. Dan sistem Indonesia kini bekerja dengan sangat baik. Dalam sunyi itulah, keseimbangan baru mulai terbentuk. Bukan hasil deklarasi, melainkan konsekuensi dari efektivitas.
Dan kawasan pun mulai menyesuaikan diri dengan realitas baru tersebut. Perubahan di Selat Malaka akhirnya menembus batas kawasan. Pelaku logistik global, perusahaan energi, dan lembaga keuangan internasional mulai menyesuaikan perhitungan mereka. Jalur yang selama ini dianggap pasti, kini dianalisis lebih detail, bukan karena ancaman, tetapi karena munculnya satu pusat kendali yang jelas. Di ruang rapat perusahaan pelayaran besar, peta digital diperbarui. Data lalu lintas, waktu tempuh, dan efisiensi operasional menunjukkan satu pola konsisten. Koordinasi Indonesia membuat Selat Malaka lebih teratur, lebih dapat diprediksi. Bagi bisnis global, prediktabilitas adalah segalanya. Negara-negara importir energi terbesar di Asia Timur mulai mencatat perubahan ini. Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok tidak melihat Indonesia sebagai penghalang, melainkan sebagai penjamin stabilitas. Selama arus tetap lancar, kepentingan mereka justru terlindungi. Media internasional mulai mengangkat narasi baru. Bukan tentang konflik, melainkan tentang pergeseran peran. Indonesia digambarkan sebagai penjaga gerbang yang tidak mengancam, tapi menentukan. Sebuah posisi yang jarang disadari, namun sangat berpengaruh. Yang menarik, tidak ada negara besar yang secara terbuka menentang situasi ini. Alasannya sederhana, Indonesia tidak memonopoli, tidak memungut harga politik, dan tidak memanfaatkan posisi untuk tekanan sepihak. Semua berjalan dalam bahasa teknis dan kepentingan bersama. Para analis geopolitik mulai sepakat pada satu hal. Selat Malaka telah naik status dari sekadar jalur sibuk menjadi titik kendali strategis. Dan kendali itu berada di tangan negara yang mampu mengelola, bukan memamerkan kekuatan. Dalam konteks global yang penuh ketegangan, pendekatan Indonesia justru dianggap menenangkan. Dunia tidak melihat ancaman baru, melainkan struktur baru yang lebih rapi. Dan struktur ini mengubah cara peta laut dibaca. Saat dunia membaca ulang peta itu, satu nama muncul lebih sering dari sebelumnya. Bukan sebagai pengganggu, tetapi sebagai penentu ritme. Indonesia, untuk pertama kalinya, benar-benar berada di pusat percakapan maritim global. Di akhir rangkaian ini, gambarnya menjadi utuh. Tidak ada ledakan konflik, tidak ada ultimatum, dan tidak ada drama geopolitik yang biasa menghiasi berita utama. Namun justru karena itulah, langkah Indonesia menjadi begitu kuat. Ia bekerja dalam diam, mengubah struktur tanpa mengusik permukaan. Prabowo Subianto tidak menutup Selat Malaka, tidak mengusir kapal asing, dan tidak memosisikan Indonesia sebagai ancaman. Yang dilakukan hanyalah satu hal mendasar, memastikan bahwa laut dikelola dengan kesiapan, teknologi, dan ritme yang ditentukan dari dalam negeri sendiri. Masuknya Inggris bukan simbol aliansi, melainkan cermin kecerdasan memilih mitra. Transfer teknologi, penguatan sistem, dan peningkatan kapasitas dilakukan tanpa mengundang resistensi kawasan. Sebuah langkah yang membuat banyak negara sadar, namun tidak merasa terancam. Malaysia yang sempat gelisah kini menghadapi realitas baru. Selat Malaka tetap terbuka, tapi tidak lagi longgar. Amerika Serikat tetap hadir di kawasan, namun tidak lagi menjadi satu-satunya referensi. Dan Asia Tenggara menemukan keseimbangan baru tanpa perlu deklarasi besar. Inilah wajah baru kekuatan Indonesia. Bukan kekuatan yang memaksa, melainkan yang membuat pihak lain menyesuaikan diri secara sukarela. Ketika sistem bekerja dengan baik, dominasi tidak perlu diumumkan, ia dirasakan. Di tengah dunia yang bising oleh konflik dan ancaman, pendekatan ini terasa asing. Indonesia memilih strategi dingin, mengunci tanpa menggenggam, mengatur tanpa melarang, memimpin tanpa mengklaim. Selat Malaka kini bukan sekadar jalur laut. Ia telah menjadi simbol pergeseran. Sebuah tanda bahwa negara yang memahami ruangnya sendiri dapat mengubah peta tanpa menggerakkan satu kapal perang pun. Dan ketika banyak negara masih bertanya apa yang sebenarnya terjadi, satu kesimpulan tak terelakkan muncul, Indonesia tidak sedang mencari panggung. Indonesia sedang menentukan arah. Indonesia tidak sedang mencari konflik. Tidak juga sedang membangun musuh baru. Tapi hari ini, dunia mulai paham satu hal. Siapa yang menguasai ritme laut? Dialah yang menentukan arah. Dan Indonesia, akhirnya berada di posisi itu. Kalau kamu ingin terus mengikuti bagaimana Indonesia bermain di balik layar geopolitik dunia. Bukan dari rumor, tapi dari pola dan strategi. Pastikan kamu subscribe, nyalakan lonceng notifikasi,
Dan bagikan video ini ke mereka yang ingin melihat Indonesia dari sudut pandang berbeda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.